Dalam agama Islam, baik perempuan maupun laki-laki itu diharuskan untuk menjaga pandangannya, ucapannya, dan pendengarannya. Menjaga pandangan mata yang dapat menimbulkan godaan, menjaga ucapan atau bacot yang dapat menyakiti hati dan perasaan orang lain, menjaga pendengaran dari berita yang tidak baik, berita-berita hoak atau gosip-gosip atau kompor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat I2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 3 doa membuka rezeki dan cahaya wajah yang tertutup karena ditutup orang. Kalau video kemarin ciri-ciri orang yang tertutup rezeki dan cahayanya karena ditutup orang lain. Dan ini adalah doanya untuk membuka apabila kalian merasa rezekinya atau cahaya atau auranya tertutup. Namun sebelum kalian melanjutkan menyimak video ini, bagi sahabat dan teman-teman I2 TV yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan senantiasa sehat lahir batinnya, mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah, dan semua hutang-hutangnya lunas. Amin ya robbal alamin. Setiap orang yang hidup memiliki cahaya yang terpancar dari salah satu tubuhnya, termasuk dari wajah. Bahkan tanpa disadari, kalian juga memiliki cahaya yang terlihat di wajah. Hanya saja tidak bisa dilihat melalui mata telanjang atau melalui cermin ya teman-teman ya. Wajah merupakan bagian tubuh manusia yang pertama kali dilihat oleh orang lain. Maka tentu saja dapat memperlihatkan bagaimana keadaan kita saat ini. Misalnya, saat ini kalian sedang merasa tidak baik atau tengah kesal. Pasti orang lain dapat mengetahuinya melalui cahaya wajah atau aura wajah. Cahaya yang terdapat pada wajah manusia itu memang dapat menunjukkan bagaimana keadaan fisik, sehingga fisikis dari seseorang tersebut jadi gambaran yang ada dalam diri kita. Dari zaman dahulu sampai saat ini, semua orang ingin memiliki cahaya atau wajah yang memancar positif. Hanya saja tidak semua orang mengetahui caranya atau bagaimana menghidupkan atau memancarkan cahayanya itu. Rezeki dan cahaya wajah dapat tertutup karena adanya selalu memikirkan kesalahan kita yang ada di masa lalu, lingkungan yang kurang baik atau lingkungan negatif, penyakit hati berupa dendam, berbohong, iri, dengki, berburuk sangka, marah-marah, dan adanya serangan energi negatif secara terus-menerus berupa sihir, santet, teluh, tenung, dan rombongannya. Yang perlu kita ingat adalah musuh yang paling berbahaya bagi kita adalah orang terdekat kita. Contohnya, musuh yang paling berbahaya bagi suami adalah istrinya sendiri, begitu pula sebaliknya. Bila di lingkungan kerja, musuh yang paling berbahaya bagi kita adalah teman kita kerja, atasan kita, bawahan kita. Allah menciptakan alam ini dan makhluknya selalu ada kepastian pasangannya.
Contohnya, bila ada siang, pasti ada malam. Bila di atas langit, pasti ada langit lagi di atasnya. Bila ada lautan, pasti ada daratan. Bila ada yang jomblo, pasti ada jodohnya. Bila ada janda, ya pasti akan digoda. Ada duda maksudnya. Ada penyakit, pasti ada obatnya. Bila ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Bila ada gembok, pasti ada kuncinya. Dan bila ada yang tertutup, ada yang menutup, pasti bisa dibuka. Jadi jangan khawatir, percaya saja sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dan imani. Ada 3 tahapan doa membuka rezeki dan cahaya wajah menurut Islam dan primbon Jawa. Untuk yang pertama adalah doa untuk menjaga panca indera kita. Dalam agama Islam, baik perempuan maupun laki-laki itu diharuskan untuk menjaga pandangannya, ucapannya, dan pendengarannya. Menjaga pandangan mata yang dapat menimbulkan godaan, menjaga ucapan atau bacot yang dapat menyakiti hati dan perasaan orang lain, menjaga pendengaran dari berita yang tidak baik, berita-berita hoak atau gosip-gosip atau kompor. Hal demikian haruslah dijaga ya teman-teman ya. Dalam Al-Quran mengatakan bahwa panca indera akan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan semasa hidupnya. Jadi ini doa yang dapat diamalkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dapat menjaga panca indera kita dari godaan apapun. Ini kalian bisa catat atau nanti saya tulis saja ya di sini teksnya, nanti kalian bisa nyatetnya atau nanti bisa dibaca di deskripsi video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri samai wa min syarri basyari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri manihi. Artinya adalah, ya Allah, aku berlindung padamu dari kejahatan pendengaranku, dan dari kejahatan penglihatanku, dan dari kejahatan lisanku, dan dari kejahatan hatiku, dan dari kejahatan air maniku. Atau kemauan kita ini harus dijaga ya. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Untuk yang kedua, baca doa untuk memancarkan cahaya atau aura kecantikan dari dalam tubuh atau yang sering disebut inner beauty. Yang perlu kita ketahui bahwa penampilan itu tidak cukup hanya mengandalkan kecantikan atau ketampanan dari fisiknya saja. Sebab hal itu dapat pudar seiring menuanya wajah dan usia, atau tertutup oleh perbuatan orang yang jahat, iri, dengki terhadap kalian. Cahaya dari dalam tubuh atau inner beauty juga dapat terlihat apabila kita suka tersenyum, menolong orang lain, sering sedekah, dan beribadah tanpa beban. Inilah doa yang dapat diamalkan untuk memohon memancarkan cahaya kecantikan atau ketampanan dari dalam tubuh atau memancarkan inner beauty. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Nah, untuk selanjutnya ini adalah doa untuk mengecasnya ya teman-teman ya, yaitu yang ketiga, doa supaya disayang dan dicintai orang lain secara keseluruhan.
Kalian pasti tahu yang namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ia adalah salah satu nabi yang sangat terkenal akan ketampanannya dan kesabarannya, sehingga namanya tercantum di dalam Al-Quran dan dibuat sebagai nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surah Yusuf. Pada surat Yusuf ayat 4 memiliki banyak khasiat bagi siapa saja yang membaca dan mengamalkannya. Ini kira-kira bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukabau wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu adalah surat Yusuf ayat 4, yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 binatang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Untuk selanjutnya bagaimana caranya mengamalkan ketiga doa tersebut? Ambil air bersih atau air minum atau air mineral yang kemasan yang besar ya. Bacakan doa tersebut dengan jumlah semampunya, yang penting ganjil, atau lebih spesifik lagi sesuai dengan jumlah neptu weton lahir kalian. Misalnya seseorang lahir pada hari Rabu Pon, jumlah neptu Rabu 7 dan Pon 7 sampai dengan 14. Berarti bacanya 14 kali. Kalau lahir hari Sabtu Pahing, jumlah neptunya 9 ditambah Pahing 9, jumlah keseluruhannya 18. Berarti jumlah mengamalkannya 18 dari 3 doa tadi ya. Setelah kalian selesai berdoa, maka tiupkan doa tersebut ke air tersebut. Selanjutnya air itu diminum. Teteskan di mata, basuhkan di telinga, dan basuhkan di wajah. Sisanya digunakan untuk mandi. Hal ini dilakukan selama 7 hari ya teman-teman ya, atau jumlah weton kalian secara berturut-turut, jangan berhenti. Mengapa doa tersebut yang diamalkan bukan amalan untuk mengembalikan santet atau sihir tersebut aja? Nggak perlu. Jadi kekerasan akan terkalahkan dengan kelembutan, dan kebencian akan luluh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Percayalah itu. Wallahu alam. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya. Untuk itu mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Jangan lupa ya teman-teman, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.